Perkenalkan, nama saya Ignatius Andri Pemba dengan NIM 20061110431. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan topik pembahasan perencanaan pajak sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dengan lease atau pengguna barang modal. Sewa guna usaha dibedakan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilakukan secara langsung atau direct lease, maupun dengan cara penjualan dan penyewaan kembali atau sale and lease back. Terdapat 4 perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha. Pertama, ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Yang keempat, dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169-KMK.01-1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lease yang melakukan transaksi finance lease. Sebagaimana dalam slide sebelumnya, pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169-KMK.01-1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lease yang melakukan transaksi finance lease, yakni yang pertama, lease tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa gunakan sampai saat lease membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah lease menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa guna usahakan, maka lease boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu harga opsi barang modal. Yang ketiga, ada pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh lease, kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian yang berikut, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukan sebagai operating lease. Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeure, gagal bayar atau default, maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dan lease. Yang berikut, lease tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa. Yang berikut, perencanaan pajak untuk sewa guna usaha. Yang pertama, membeli secara langsung atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan atau penyusutan yang dipercepat. Yang kedua, ada penjualan penyewaan kembali. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa, baik atas tanah maupun bangunan, dapat dibiayakan. Yang ketiga, ada pengadaan mesin baru. Jika perusahaan melakukan pembelian secara langsung, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang keempat, ada perbandingan antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung. Besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutan. Yang kelima,
Tanah dan bangunan yang sudah dimiliki sebaiknya direvaluasi, tidak direvaluasi atau dijual dan disewakan kembali.